Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1, Yesus memanggil. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Kami anak-anak-Mu sekolah minggu boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah, untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan, kabar sukacita yang menyapa kita pada minggu ini tertulis di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Amang akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu, shalom untuk kita semuanya. Kalau Amang bertanya kepada adik-adik semua yang sedang berkumpul di rumah masing-masing, siapa yang tadi begitu bangun dari tempat tidurnya langsung melipat tangannya berdoa? Ayo jujur, jangan bohong. Siapa ayo? Kalau ada yang berdoa, semakin ditingkatkan ya. Kalau masih ada yang belum berdoa, mulai besok harus berdoa begitu bangun dari tempat tidurnya. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Kristus Tuhan, firman ini adalah surat pastoral dari Paulus kepada Timotius, yaitu anak rohaninya, di mana pada saat itu banyak pengajar-pengajar sesat di jemaat yang dihadapi oleh Timotius, sehingga Timotius meminta bantuan pengajaran kepada bapak rohaninya, yaitu Paulus. Mengapa? Karena Timotius saat itu masih sangat muda, jadi dia kurang percaya diri, kurang pede, nggak berani. Adik-adik sekolah minggu juga pasti ada yang seperti itu kan? Ketika disuruh bapak atau disuruh mamanya untuk memimpin doa untuk makan, pasti ada yang bilang, kan dedek masih kecil, kan masih ada si kakak, kok dedek yang membuat? Pasti ada seperti itu toh. Nah, firman ini mengajarkan bagi kita agar selalu percaya diri, agar selalu melatih diri untuk beribadah. Di ayat 7 tadi dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Nah, kalau Amang bertanya apakah doa itu bagian dari beribadah? Ya. Apalagi contoh-contoh beribadah bagi orang Kristen lainnya? Bernyanyi. Apalagi contoh-contoh beribadah lainnya? Memuji Tuhan. Nah, jadi adik-adik, menurut firman ini, sebagai generasi-generasi muda,
anak-anak sekolah minggu, kita harus terus-menerus melatih diri beribadah. Oleh sebab itu tadi Amang mengatakan, kalau masih ada yang belum berdoa begitu bangun tidur, besok jangan diulangi lagi. Mulai besok harus berubah ya, harus berdoa. Begitu juga kalau mau makan, begitu juga kalau mau berangkat, mau memulai aktivitas, dan mau tidur. Harus berdoa. Itu yang dikatakan Paulus agar Timotius berani untuk memimpin jemaat di Efesus. Karena ketika Timotius tidak melatih dirinya beribadah, ketika Timotius tidak melatih dirinya untuk berserah kepada Allah melalui doa-doanya, dia tidak akan mampu untuk memimpin jemaat di Efesus. Nah, oleh sebab itu adik-adik, melalui firman ini kita diajak sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, generasi-generasi penerus bangsa kita harus tetap melatih diri untuk beribadah. Kalaupun di beberapa minggu ini kita tidak boleh beribadah di gedung gereja kita seperti biasa karena penyakit-penyakit yang terjadi, itu pandemi virus corona, tapi kan ibadah itu nggak harus di gereja, ya toh? Karena apa sih arti gereja itu? Gereja bukanlah gedungnya, gereja adalah orangnya. Gereja itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu kita harus tetap melatih diri kita berserah kepada Tuhan, terlebih ketika kita menghadapi virus-virus ini, agar Tuhan melindungi kita, agar sistem imun kita kuat, maka kita harus terus berdoa. Minta kepada Tuhan agar Tuhan melindungi kita, menjauhkan kita dari segala virus-virus berbahaya yang terjadi pada saat ini. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan ini, kita diajak juga, dikatakan tadi di ayat 7, jauhilah. Kita harus menjauhkan diri dari dongeng-dongeng atau cerita-cerita tahayul. Ayo, siapa yang masih percaya tahayul? Siapa yang masih takut pada kegelapan? Nah, melalui firman ini, selain melatih diri untuk beribadah, kita juga diajak untuk menjauhkan diri dari tahayul-tahayul. Tidak boleh lagi percaya kalau katanya di tempat gelap banyak setan. Nggak ada situ setan. Jangan percaya, harus tetap yakin, tetap beriman kepada Tuhan. Melatih diri beribadah artinya baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, kita nyanyikan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyikan dulu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, tiap hari kalau mau happy happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mengalah. Lihat saya pakai mahkota dari surga karena rajin bergereja. Lihat saya pakai mahkota dari surga karena rajin beribadah. Amin. Itu khotbah kita ya. Kita
berdoa. Bapa di dalam surga, syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami anak-anak-Mu untuk melatih diri kami untuk beribadah. Terkhusus Tuhan dalam menghadapi segala persoalan hidup kami, yaitu yang terjadi di bangsa dan negara kami, terjadinya virus pandemi corona, kami semakin takut. Tetapi dengan firman ini kami dikuatkan, kami semakin mengerti ya Tuhan, agar kami semakin berserah kepada Tuhan melalui doa-doa kami, melalui ucapan-ucapan kami, agar kami boleh memberikan diri kami secara penuh kepada Tuhan, agar Tuhan melindungi kami. Lindungi anak-anak-Mu ya Allah, berkati mereka semua, berkati proses perkembangan mereka, berkati juga orang tua kami, berikan kesehatan bagi seluruh jemaat ya Tuhan yang sedang beribadah di dalam rumah masing-masing. Tuhan, kami tahu apapun yang kami minta Engkau akan memberikannya kepada kami. Berikanlah itu ya Tuhan menurut kehendak-Mu. Kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.